inkompetensi dari venus valvular, kemudian adanya perubahan struktur dari dinding vena itu sendiri. Untuk klasifikasi yang biasa kita pakai adalah yang pertama adalah dengan CEAP, ini klasifikasi etiologi, anatomi dan patologi, di mana pasien-pasien yang banyak dibahas di jurnal ini adalah pasien dengan stage C2. Di mana stage C2 itu sendiri didapatkan adanya varicose vein. Kemudian untuk treatment atau opsi terapi yang bisa diberikan pada pasien dengan varicose vein itu ada yang pertama life modification, kemudian penurunan berat badan, kemudian exercise, kemudian ada juga dengan compression terapi, dan di jurnal ini dibahas tentang surgery. Surgery ini ada dua nanti, yang pertama adalah high ligation dan yang kedua adalah endovenous terapi. Dalam hal ini adalah endovenous laser treatment. Untuk judulnya sendiri, ini studi ini membandingkan antara efikasi daripada endovenous laser treatment dengan high ligation pada tata laksana dari lymphadenopathy. Ini merupakan satu studi meta-analisis. Dari pendahuluannya ini didapatkan, studi ini didasarkan pada insidensi rate yang tinggi pada perempuan, didapatkan 35% dibandingkan pada laki-laki yang 15%. Kemudian ligasi tinggi dari SPG dan stripping ini sampai saat ini kan masih dijadikan sebagai gold standard. Tetapi di sisi lain adalah stripping surgery ini memiliki angka traumatik post-op dan recovery yang relatif lebih lama dibanding dengan endovenous treatment. Untuk material and methods-nya ini adalah suatu studi meta-analisis, jadi mereka mengumpulkan beberapa penelitian yang sumbernya dari PubMed, kemudian Cochrane, Accepta, dan China National Knowledge Infrastructure. Ini untuk durasi pengambilan datanya ini dari studi dari tahun 2000 sampai 2018. Di mana kriteria inklusi yang dimasukkan dalam studi ini adalah semua pasien yang menjalani endovenous laser treatment dan ligasi tinggi pada kondisi lymphadenopathy. Kemudian semua komplikasi yang terjadi selama prosedur itu diidentifikasi dan dimasukkan sebagai kriteria inklusi, dan sampel yang diambil paling tidak adalah 10 pasien. Kemudian assessment tool yang digunakan di sini adalah QADAS-2, Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Study, dengan studi statistik analisisnya dengan meta analisis dengan clinical efficacy daripada EVLA dan high ligation, kemudian menggunakan standar mean difference dengan 95% confidence interval, dan ini hasilnya dari data yang dikumpulkan ini didapatkan adanya 1031 data. Kemudian setelah di-exclude dengan kriteria yang sudah ada, didapatkan jumlah 90 artikel yang disaring. Kemudian setelah itu sampai ke 11 sampel yang masuk kriteria mereka untuk dilakukan studi atau penelitian. Dari karakteristik studi ini didapatkan bahwa 11 penelitian yang dimasukkan itu tadi rentan waktunya adalah 2010 sampai 2017, dengan dominan penelitian yang diambil adalah penelitian dari negara Cina. Kemudian dengan sampel tertinggi 93 pasien yang menjalani high ligation pada studi Merson, dan EVLA 80 pasien, serta studi jumlah terendahnya adalah 20 pasien yang dilakukan oleh studi Mourens. Kemudian dari hasil quality assessment-nya ini angka biasnya relatif rendah. Dari 11 penelitian studi itu rata-rata angka biasnya rendah, hanya 2 yang tinggi, yaitu pada studi Mourens dan pada studi Pleasant-Kemper. Ini angka biasnya tinggi, jadi tetap dimasukkan dalam kriteria. Kemudian dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa angka operation time yang dihasilkan dari tindakan EVLA itu cenderung lebih singkat dibandingkan dengan tindakan ligasi tinggi atau high ligation, di mana di sini dari studi Bozoglan 34 menit
38 menit dan 36 menit. Kemudian pada tindakan high ligation ini 73 menit, Nggak 76 usah menit. dibahas satu-satu. Ya. Ya ini kan memang forest plot kayak gini. Kemudian dari intraoperatif blood loss-nya juga didapatkan EFLA lebih baik daripada Yang kamu justru biasanya. harus baca, kalau kau baca forest plot, itu adalah yang bawah. Tuh loh. Berapa nilai signifikansinya, CI-nya berapa. Gitu. Coba back dulu. Cara bacanya itu, ya, itu kan kamu lihat tuh. Jadi mean difference-nya berapa? Itu kan di total tuh ada berapa sampel kan? Ya. Terus itu mana sih? Gak jelas. Tes square. Degree of freedom 10. CI-nya minus 42 minus 37. Jadi standarnya adalah 0. 0 itu adalah high ligation. Sedangkan pada FLT itu dia lebih cepat, gini cara bacanya, lebih cepat 39 menit dari semua itu dibandingkan high ligation. Ya. Dan CI-nya itu adalah minus 42 sampai minus 37. CI tidak melewati batas 0, artinya dia signifikan. Jadi semua forest plot yang bentuknya apa namanya wajik hitam itu semuanya ada di sisi sebelah FLT. Artinya ini studi ini signifikan secara meta-analisis. Kayak gitu ya cara bacanya. Next. Ini sama, blood loss berarti dia minus segitu ya, lebih dibandingkan yang high ligation dan itu signifikan. Next. Itu cara bacanya. Oke, kemudian lanjutin. Angka komplikasi yang ditimbulkan oleh tindakan endovenous laser terapi juga lebih kecil dibanding high ligation. Tunggu Ditunjukkan. Morris 2008. Nah, kalau kalian lihat yang kayak gini, ada beberapa studi yang dia ngelewatin batas odds ratio 1. Ya, ini kan kalau komplikasi itu batasnya 1 ya. 1 dari 0 sampai 1 atau lebih dari 1. Artinya dia prognostik faktor ya. Kalau dia ngelewatin batas itu artinya studi-studi itu nggak signifikan. Tapi setelah digabung, jadi ada power study. Power study itu adalah kekuatan dari studinya plus sampelnya. Itu dilihat. Nah ini agak aneh nih. Kalau banyak studi yang melewati garis dan power studinya itu cukup besar, tapi di bawahnya itu garis yang wajik hitam itu dia semua berada di daerah FLT. Ini berarti patut dicurigai bahwa ini bias pengukurannya. Itu harus dilihat lagi eventnya semua bagaimana. Kalau misalnya dilihat nih, studi yang paling besar mana? Studi yang paling besar total. Bukan. Marson 2017. Itu kan dia jumlah sampelnya paling besar ya. 80. Tapi dia, oh bukan, weight-nya paling besar 14,7 HU ya. Oh yang WHO 2010. WHO 2010 dia besar. Nah, jadi kalau kayak gitu, jadi di poin bobot yang paling besar itu 14%, dia berada di sebelah kiri di FLT, maka dia kadang-kadang bisa mentram semua yang powernya lebih kecil. Jadi contoh kayak yang Maurins 2008 powernya cuma 2,1, dia walaupun melewati garis, tapi karena dia powernya kecil, dia akan lebih memilih akan lebih tertutup sama yang powernya lebih gede. Nah, kalau kayak gitu, ini kan refman ya, jadi dia semuanya itu otomatis nih di generate. Nah, kalau kayak gitu berarti tetap, tapi kalau kalian perhatikan bentuk bentuk wajiknya ini adalah dia melebar ke kanan. Jadi dia hampir lebar range-nya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Coba lihat sebelumnya. Nah, ini kan dia memanjang ke atas, artinya dia lebih homogen. Nah, ini biasanya data yang lebih bisa kita terima dibandingkan yang tadi. Kalau semuanya itu kan semua perhitungan ya. Perhitungan itu kan ada yang nggak ada yang bias, ada yang nggak bias seperti yang dia bilang tadi. Nah, itu tadi banyak biasnya yang setelahnya. Nah, ini. Oke, lanjut. Untuk angka referensi sendiri dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa EFLA atau FLT ini cenderung lebih kecil dibanding dengan high ligation. Ini ditunjukkan oleh forest plot di sisi kanan ini, di mana EFLA lebih baik, digambarkan lebih baik. Untuk diskusinya, ini penyebab terbanyak dari varicose vein ini di sini dikatakan bahwa kelemahan dari dinding vena, kemudian peningkatan tekanan dari vena itu sendiri, dan defect pada venous valve-nya. Agak aneh. Ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa prinsip utama dari intravenous laser therapy ini adalah
uh, suatu metode untuk memberikan koagulasi termal yang dimana itu nanti tujuannya adalah merusak daripada dinding pembuluh darah vena itu sendiri. Sehingga di sini disimpulkan bahwa EFLA itu relatif lebih baik dibanding 3C tinggi atau HL. Dari key message-nya disimpulkan bahwa EFLA itu memiliki efikasi dan dikatakan safe, lebih baik daripada high elevation. Dan ini diukur dengan parameter intraoperative blood loss, kemudian operating time, kemudian komplikasi yang ditimbulkan, serta angka rekurensi. Ini dari studi ini dikatakan signifikan berbeda, di mana EFLA lebih baik daripada. Nah, oke, sudah. Sekian.